Pelajaran kita sore hari ini akan membahas tentang pakaian imam dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini untuk kehidupan kerohanian kita di penghujung zaman akhir ini. Dan sebelum kita belajar, kembali kita penting mengingat ayat tema kita yang perlu kita ulang-ulang agar hafal kalau perlu. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dan sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita perlu segarkan dan ingatkan apa yang telah kita pelajari, khususnya yang baru saja kita ikuti dari pelajaran 7 tentang mezbah korban bakaran. Yang pertama yang perlu kita pahami dan ingat bahwa korban yang dibakar di atas mezbah korban bakaran melambangkan dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, karenanya pembakaran korban melambangkan penghancuran dosa agar manusia menerima pendamaian dengan Allah. Kita dihubungkan kembali. Dan sebagaimana api dari Tuhan yang membakar korban bakaran, demikian juga api yang menghancurkan semua dosa dunia ini akan datang dari Tuhan dan tidak dapat padam selama masih ada dosa yang akan dihanguskan. Kita bisa baca beberapa ayat yang mendukung seperti Wahyu 20 ayat 9, Markus 9 ayat 43 sampai 48 yang menggambarkan tentang neraka. Neraka itu adalah proses pembersihan dunia ini dari unsur-unsur dosa. Neraka bukan sebuah tempat yang berbeda dengan dunia atau terpisah dari dunia. Kemudian yang kedua, mezbah korban bakaran adalah melambangkan Kristus, menghancurkan dosa sebagaimana korban dibakar pada mezbah. Ya. Sebab penghancuran dosa hanya dapat dilakukan oleh Kristus saja. Ibrani 13 ayat 10. Sebab hanya satu mezbah, tidak ada mezbah tiruan atau mezbah tandingan. Allah Bapa telah menyerahkan ke dalam tangan anaknya penghancuran akhir dari dosa tersebut dan orang berdosa serta setan. Kita bisa segarkan dengan membaca Mazmur 2 ayat 7 sampai 9. Yang ketiga, tidak ada korban sembelihan di dalam Ka'bah. Pelataran Ka'bah adalah simbol dari dunia. Dan ini memang Yesus mati di dunia ini dan bukan di sorga. Dan membawa darahnya ke hadapan Bapa. Dosa diampuni, dihapuskan dari buku-buku sorga, tetapi bukan di sorga dihancurkan atau dimusnahkan. Di dunia ini itu dilakukan. Yang keempat, membakar korban bakaran secara terus-menerus tentunya membuat akumulasi daripada abu, ya, penumpukan abu. Nah, jangan lupa semua perabot dan pelayanan dalam Ka'bah sesuai dengan perintah Allah, termasuk pengurusan abu mempunyai aturan. Abu saja diatur pengurusannya. Kita bisa baca dalam Imamat 6 ayat 10 dan 11 serta Imamat 1 ayat 16. Nah, abu ini adalah simbol apa yang tertinggal dari penghancuran dosa, orang berdosa, serta setan pada saat api terakhir menghanguskan pekerjaan mereka. Dan kita sudah baca dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 3, setelah bumi bersih dari dosa, maka muncullah dunia baru. Maka satu noda dosa pun di atasnya tidak ada. Dan sebagaimana mereka yang selamat berjalan di atas permukaan dunia baru itu yang sudah bersih, murni, bebas dari dosa, semua abu dosa akan mereka injak-injak di bawah kaki mereka. Inilah maksud dari abu dibawa keluar ke perkemahan ke suatu tempat yang tahir, lambang daripada bumi yang sudah bersih dari noda dosa. Dan pada saat imam menempatkan abu di samping mezbah, dia masih menggunakan jubah imam. Abu adalah lambang dosa, dosa yang diakui oleh orang benar. Saat Kristus menanggung dosa-dosa yang diakui oleh umatnya, ia mengenakan jubah imamnya. Akan tetapi,
Ada waktu dia menempatkan dosa-dosa orang benar di atas kepala setan, ya, menempatkan kepada setan. Dia melepaskan jubah imamnya, datang ke dunia ini dalam jubah kerajaannya untuk mengumpulkan semua yang menyesatkan yang melakukan kejahatan lalu dibakar di dalam api. Jadi kita perlu pahami mengapa imam dalam mengurus abu dia harus ganti baju. Sebab pengurusan abu atau pengurusan akibat dari pembakaran akhir ini bukan imam lagi yang bereskan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bilik maha suci, dia keluar, dia ganti jubah. Nah, di mana abu diletakkan? Di sebelah timur. Kita bisa baca kembali dalam Imamat 1 ayat 16. Dan kenapa di sebelah timur? Sebagaimana Keluaran 12 ayat 26 serta Yosua 4 ayat 6 itu semua menjadi pelajaran. Sebab ada tanda-tanda yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel bisa menjelaskan, menceritakan kepada anak-anaknya. Bila mana anak-anaknya bertanya, apa makna Paskah ini? Apa makna 12 batu ini? Mereka bisa jelaskan. Demikian juga saat mereka memasuki pelataran Ka'bah, mereka akan lihat tumpukan abu itu. Dan orang tua dapat mengajarkan kebenaran yang indah tentang abu itu serta tentang tempat akhir, ya, yang telah dijelaskan Maliaki 4 ayat 1 sampai 3. Demikian juga saat anak-anak keluar, ya. Jadi ini pentingnya kita mempelajari akan pekabaran mesbah korban bakaran ini agar kita dikuatkan. Suatu waktu nanti kita yang selamat akan injak-injak itu, bukan hanya dosa, tapi setan juga dibakar dan menjadi abu, kita injak-injak, ya. Bukan mau marah, bukan mau melampiaskan emosi dan dendam, bukan, tetapi sebagai bukti bahwa kita pemenang. Dan yang memberikan kemenangan adalah Allah Bapa melalui anaknya. Nah, pelajaran 8 ini tentang pakaian imam. Penjelasan rinci dalam Alkitab bisa kita baca dalam Keluaran 28 ayat 1 sampai 43. Kita tidak akan baca secara keseluruhan, tapi nanti akan menjadi bagian dalam pembahasan. Poin-poin tertentu dari pasal tersebut. Bila mana berkenan, tolong baca di waktu khusus, ya, agar kita bisa mengingat apa yang sudah dipelajari, dibaca lagi, itu akan lebih tersimpan dalam pikiran kita, sehingga memudahkan kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah gambar daripada pakaian imam. Ya. Pakaian imam cukup menarik, ya. Ada warna-warni, ada lonceng dan sebagainya. Bagian atas disebut serban, atau ada juga disebut turban atau mitra, ya. Bagian atas seperti tutup kepala. Kemudian ada plat emas. Nanti kita akan pelajari kenapa itu ada plat emas dan ada tulisan kudus bagi Tuhan. Kemudian ada efod. Efod itu yang berwarna biru, merah, putih, merah, biru, ya. Itulah baju efod. Kemudian tutup dada, ada urim dan tumim, kiri kanan. Kemudian ada ikat pinggang, ada gamis, jubah ungu tua atau biru, ya, dalam beberapa terjemahan disebut biru. Nanti kita akan pelajari kenapa ini disebut begitu atau menggunakan warna tersebut. Dan juga ada jubah lenan putih, ya. Ini perlu kita ingat supaya kita memahami nanti pada waktu imam mengurus abu harus lepas yang mana dan menggunakan yang mana. Jadi inilah bagian-bagian daripada pakaian imam, khususnya imam besar. Jadi Tuhan memerintahkan untuk Musa membuat pakaian kudus bagi Harun serta para imam dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, baju efod dari emas, kain ungu tua dan ungu muda, kain kermizi dan lenan halus. Kemudian sabuk pengikat pada baju efod yang harus sama buatan dan seiras dengan baju efod, ya. Artinya satu, tidak terpisah dari dua hal yang disatukan. Kemudian 2 permata krisopras yang masing-masing diukir seperti meterai. Nama-nama suku Israel, 6 nama pada masing-masing batu dan sesuai urutan kelahirannya.
batu diikat pada kedua tutup bahu sebagai tanda peringatan. Kalau perhatikan di bagian bahu ada warna hijau itu, ada semacam batu. Di kiri kanan ada satu masing-masing. Itu ada diukir nama-nama suku Israel, 6 per batu. Kemudian ada ikat emas dengan untai terjalin. Kemudian ada tutup dada, tempat pernyataan keputusan, yaitu Urim dan Tumim. Dan dibuat sama seperti efod yang terbuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus. Bentuknya 4 persegi panjang, atau kita boleh sebut bujur sangkar. Ya. Panjang dan lebarnya sama, yaitu 1 jengkal. Di atas tutup dada tersebut ditempatkan 12 permata, 4 jajar, dan setiap jajar 3 permata. Bisa kita lihat ya, ada 4 baris, setiap baris 3 permata. Bagian yang lain akan kita lihat dalam pelajaran sebagaimana kita mempelajarinya. Pakaian imam ini seringkali kurang mendapat perhatian, karena fokus pelajaran lebih banyak ke perabot Ka'bah, korban-korban, serta upacara yang dilakukan. Padahal pakaian imam adalah pelajaran inti dari kehidupan Yesus. Perhatikan penjelasan tentang pakaian dijelaskan dalam satu pasal yang cukup panjang. Ya, kalau kita lihat mengenai tabut perjanjian hanya beberapa ayat, kemudian mengenai meja roti sajian, mengenai 7 kaki dian, mengenai mesbah dupa, mengenai kolam pembasuhan, mengenai mesbah korban bakaran, semua hanya beberapa ayat. Tapi tentang pakaian imam ini, ayat 1 sampai 43. Ya. Jadi panjang penjelasannya. Artinya ini suatu pelajaran yang penting dipahami oleh umat. Ya, meskipun mungkin dalam beberapa pelajaran kurang difokuskan. Ya, penting ini pakaian imam ini. Nah, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari pakaian imam adalah yang terdiri dari 2 jenis. Ya, ada 2 jenis pakaian. Yang pertama, pakaian imam biasa. Pakaian imam biasa ini terbuat dari kain lenan putih, yang bagian bawah itu yang dalam, ya, melambangkan dia yang tidak bernoda. Ya. Dia yang tidak bernoda ini adalah Yesus Kristus. Karena kain lenan ini merupakan gambaran daripada kebenaran. Ya. Kemudian jubah tersebut ditenun menjadi satu bagian tanpa sambungan dan panjangnya hampir dekat mata kaki. Jadi kain lenan yang putih yang kita lihat dalam gambar ini itu ditenun dalam satu tenunan tanpa sambungan. Mari kita buka Yohanes 19 ayat 23 dan 24. Yohanes 19 ayat 23 dan 24 yang berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi ayat 24 ini adalah kegenapan dari Mazmur 22 ayat 19. Ya. Kalau kita buka Mazmur 22 ayat 19, itulah nubuatan tentang yang ayat 24 nyatakan, bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jubah Yesus adalah jubah yang tidak berjahit, tidak ada sambungan maksudnya, dan merupakan satu tenunan. Itulah yang digambarkan melalui jubah imam tersebut. Jubah imam biasa adalah kain lenan dan merupakan satu kesatuan, satu keutuhan. Ya. Tidak ada sambungan. Kemudian dalam Ayub 29 ayat 14,
Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Ingat tadi, ada bagian-bagian daripada pakaian imam. Ada jubah, ada serban yang dipakai. Dan itu melambangkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi jubah itu yang ini baru imam biasa ya. Pakaian imam biasa ini yang terbuat dari lenan putih ini adalah lambang daripada pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Selanjutnya ada jubah, ada ikat pinggang. Yesaya 11 ayat 5 yang berkata, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi ikat pinggang itu merupakan lambang bahwa orang itu sungguh-sungguh dalam kebenaran, ya. Setia dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Yesaya ini bahwa ia itu tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan? Siapa ia yang dimaksudkan? Kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Ini adalah ayat 5, kita baca 4 ayat sebelumnya. Yang berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Siapakah tunas yang dimaksud? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Bisa baca Wahyu 22 ayat 16. Jadi Yesus tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang terikat pada pinggang. Selanjutnya, dalam Keluaran 28 ayat 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Apa maksudnya celana ini? Nanti kita akan lihat. Nah, untuk apa semua pengaturan ini? Keluaran 28 ayat 40. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Jadi semua ini Allah atur sebagai perhiasan kemuliaan, dan itu hanya Harun serta anak-anaknya yang bisa pakai. Bagaimana dengan kita? Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Inilah pakaian yang menang, dan perhatikan mengapa bahannya harus dari lenan halus. Karena itu adalah lambang dari perbuatan benar. Jubah kebenaran, jubah imam tersebut terbuat dari lenan halus. Ya. Lenan halus merupakan lambang daripada perbuatan benar. Kemudian ada pakaian imam besar. Tadi adalah pakaian imam biasa. Itu hanya lenan putih saja. Kalau ingat tadi di depan, saya kasih tunjuk lagi supaya kita disegarkan. Ini dia. Ya, ada imam biasa bagian belakang yang hanya lenan putih pakaiannya, dan ada ikat pinggang sama serban. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah imam besar yang berdiri di depan. Ya. Harun yang menggunakan, dan di belakangnya adalah anak-anaknya. Jadi kita ingat perbedaannya, imam besar dan
imam biasa. Nah, jubah lenan putih serta pernak-pernik yang dipakai oleh imam biasa dipakai oleh imam besar. Tetapi saat imam besar masuk ke dalam bilik maha suci, maka ada pernak-pernik atau hal-hal lain yang digunakan oleh imam besar. Kita baca dalam Keluaran 28 ayat 15 sampai 21. Haruslah engkau membuat tutup dada, pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu bara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Artinya di setiap permata itu diukirkan nama dari setiap suku, dan diukir seperti meterai. Keluaran 28 ayat 29, demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi tutup dada, kita lihat lagi bagi yang mungkin masih perlu penyegaran, tutup dada itu yang kotak, ya, persegi, bujur sangkar, ya. Di depan dada itu, bujur sangkar itu yang ada batu-batu permata, 4 baris. Itulah yang disebut tutup dada. Jadi kalau mendengar kata tutup dada, itulah dia. Di tutup dada ini ada 4 baris yang berisi 3 permata. Di setiap permata diukirkan nama setiap suku. Dan di kiri kanannya ada batu permata yang disebut dengan Urim dan Tumim, yang merupakan nanti alat atau sarana Allah menyatakan jawabannya bila mana imam berdoa kepada Allah meminta petunjuk atau jawaban. Jadi bila mendengar kata tutup dada, jangan lupa itu dia. Tutup dada ini merupakan bagian daripada efod. Efod itu adalah yang warna emas, biru, merah, putih, merah, biru, emas. Sama biru keungu-unguan, ya. Kalau perhatikan itu ada berapa baris warna, itulah efod, ya. Jadi supaya kita bisa menghubungkan saat nanti kita belajar, karena kadang-kadang gambarnya tidak selalu ditampilkan, supaya kita mengerti bagian-bagiannya. Kita sudah lihat tutup dada, kita sudah lihat itu efod, yang berwarna-warni itu adalah efod. Nah, yang warna biru saja, di baliknya atau di belakangnya efod itu, itulah yang disebut gamis atau jubah ungu tua. Ada yang bilang juga jubah kebiru-biruan, ya. Itu gamis. Baru di bawahnya itu atau di belakangnya itulah kain lenan putih itu, ya. Dan di bawah gamis itu ada buah delima dengan lonceng. Jadi lalu di atas ada serban, ada plat yang menutup. Nanti disebut saya lupa namanya, tapi nanti kita akan lihat dalam ayat. Tidak disebut plat di situ nanti, ya. Nah, ini semua kita harus ingat supaya pada waktu kita baca, kita bisa bayangkan yang mana sedang dibahas ini. Kita kembali lagi ke Keluaran 28 ayat 29 tadi. Ya, jadi itu tutup dada itu berada di atas jantungnya Harun. Dan di atas dari tutup dada itu ada permata, yang mana setiap permata ada nama para anak Israel atau suku Israel. Ya.
Ini artinya bahwa sebagai umat, ya, karena ini Israel adalah gambaran umat, sebagai umat Allah itu berada pada jantungnya imam, ya, di atas jantungnya imam. Dan di kiri kanannya ada Urim dan Tumim, yang mana Tuhan menyatakan keputusannya. Kita baca ayat 30, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di atas jantungnya Harun ini terletaklah perwakilan atau gambaran atau lambang daripada umat Allah, yaitu permata-permata yang ada tulisan nama suku, yang melambangkan bahwa umat Allah itu ada di jantung imamnya, ya, imam besar Allah ini. Dan juga setiap keputusan Allah itu juga ada pada jantung imam tersebut, ya, merupakan bagian daripada hidup, karena jantung ini berhubungan dengan hidup. Nah, jika ada yang ditanyakan kepada Allah dan jika jawabnya ya, maka ada sinar melingkupi batu yang sebelah kanan. Dan jika jawabnya tidak, maka bayang gelap menutupi batu yang sebelah kiri. Tutup dada ini menyatu dengan efod. Jadi efod tadi itu dengan tutup dada menyatu. Artinya kalau efod dilepas, tutup dada juga ikut lepas. Ya. Mereka satu. Mari kita baca 1 Samuel 23 ayat 9-12. Ini peristiwa Daud. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Kenapa dia minta efod? Karena Daud tahu di efod itu ada tutup dada. Dan pada tutup dada itu Daud tahu ada batu kiri dan kanan, Urim dan Tumim. Tempat Allah menyatakan keputusannya. Sebab Daud mau berdoa, minta Allah punya petunjuk. Perhatikan ayat 10-12. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ini pentingnya kita melihat bahwa efod dengan tutup dada itu satu. Daud tidak minta tutup dada, tolong kasih sama saya tutup dada, tidak. Dia minta efodnya karena sudah bergabung di situ. Ya. Dan dia mau minta jawaban daripada Tuhan. Dan tutup dada tadi bentuknya bujur sangkar. Kita baca Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Bujur sangkar, kubus. Ya. Yerusalem bentuknya bujur sangkar. Tutup dada bentuknya bujur sangkar. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 13. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ya. Bisa lihat hubungannya. Tutup dada tadi ada 4 baris. Di setiap baris ada 3 permata. Dan di tutup dada tersebut bentuknya bujur sangkar. Yerusalem baru, demikian juga bentuknya bujur sangkar, dan ada 4 sisi, di mana setiap sisi mempunyai 3 gerbang. Dan di setiap gerbang ada nama daripada suku Israel. Ya. Jadi tutup dada itu terletak di atas dada, karena itu disebut tutup dada. Dan kenapa di dada? Karena ada jantung. Ya.
Dan ingat tadi disebut jantungnya di bawah nama-nama suku Israel ini. Jadi di atas jantung Harun di bawah ini nama-nama suku, merupakan bagian daripada hidupnya. Wahyu 21 ayat 2 berkata, "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Pengantin artinya kekasih, dan sebutan lain bagi kekasih adalah jantung hati. Kita, Israel rohani, adalah jantung hati Yesus yang adalah imam besar kita. Dan dia siapkan kota yang adalah jantung hatinya, karena semua penghuninya adalah kekasih hatinya. Ini penting kita pahami dari pakaian imam ini, bahwa kita sebagai umat Allah itu berada di atas jantung. Ya. Kita bagian daripada jantungnya, jantung hatinya, kekasihnya. Dan ini dia bawa kemanapun dia melayani. Dia pergi menghadap Allah, dia bawa. Selanjutnya, pada bagian bahu, baju efod ini ada permata. Jadi kita lihat tadi ada efod. Efod ini dari depan melengkung ke belakang. Kemudian nanti diikat di bagian pinggang dengan ikat pinggang. Nah, pada bagian bahu, pada bahunya kiri dan kanan, masing-masing ada satu batu permata. Ada satu di kiri, satu di kanan. Keluaran 28 ayat 9 dan 10. Haruslah kau ambil 2 permata, krisopras, dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Jadi di satu sisi 6 sesuai urutan kelahiran, dari yang tua sampai yang muda. Kemudian ayat 12 ditambahkan. Keluaran 28 ayat 12. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu. Ya, di bahu ya, baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Apa maknanya? Apa makna daripada 2 batu ini yang menjadi tanda peringatan yang berisi nama-nama? Yesaya 5 ayat, saya ulangi, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah imam besar kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di mana dia membawa 12 suku Israel sebagai lambang daripada umatnya. Ingat, ini hanya pakaian imam besar. Imam biasa tidak mempunyai unsur-unsur ini. Hanya imam besar yang menggunakan ini. Jadi kita sudah tahu sekarang ada yang namanya efod, ada yang namanya tutup dada. Sekarang kita lihat gamis. Keluaran 28 ayat 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Jangan lupa tadi, yang warna biru, yaitu kain sesudah efod, di bawahnya itu ada delima dengan lonceng. Itu harus dipakai pada saat menyelenggarakan kebaktian, dan harus bunyi kedengaran, klining-kliningnya, klining-klining, karena dia bergerak. Kalau tidak, dia mati. Ini ya. Gamis ini adalah jubah dari kain ungu tua atau sering disebut kebiru-biruan. Bisa baca nanti dalam Keluaran 28 ayat 31. Yang dipakai melapis jubah lenan putih. Jadi kalau mau kita gambarkan SOP-nya, imam-imam itu pertama dia harus pakai jubah lenan putih dulu. Siapa saja, imam biasakah, imam besarkah, itu yang pertama dia harus pakai. Ya. Dari sisi jubah, karena ada celana. Ya, celana bisa dipakai duluan, baru jubah. Tapi dari sisi jubah lenan putih duluan. Setelah pakai itu, imam biasa sudah cukup, dia tinggal pakai ikat pinggang dengan serban. Tapi imam besar, selain daripada lenan
putih tersebut, dia akan pakai gamis. Jadi jubah yang kedua adalah gamis yang berwarna kebiruan ini, yang di bawahnya ada delima dengan lonceng. Setelah itu dia pakai efod. Dan di efod ini adalah, dan di efod ini ada tutup dada, ya, yang dimana ada permata-permata. Dan di bahunya ada juga permata. Jadi setidaknya ada 3 bagian ini yang dipakai oleh imam besar. Ini lonceng-lonceng ini harus bunyi dan kedengaran. Kenapa harus bunyi dan kedengaran? Supaya jangan dia mati. Imamat 16 ayat 2 berkata begini. Ini tidak dalam layar, bisa buka di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, ini Tuhan berfirman kepada Musa, bilang kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Apa artinya? Ini bunyi ini menandakan bahwa si imam sedang bergerak. Karena pada saat dia bergerak tentunya itu lonceng akan berbunyi. Dan pergerakan daripada imam besar ini akan membantu orang yang di luar Ka'bah, ya, karena yang masuk cuma imam besar, tidak bisa masuk berapa imam ke dalam. Yang melayani hanya imam besar. Ingat dalam pelajaran sebelumnya, yang mengurus roti imam besar, yang mengurus nyala api 7 kaki dian dan membersihkannya imam besar, yang membawa perbaraan dan membakar dupa juga imam besar. Jadi hanya imam besar yang masuk ke dalam, dan nanti ada 1 kali setahun dia masuk ke dalam bilik maha suci. Jadi cuma 1 yang masuk ke dalam, imam besar. Jadi orang tidak lihat di mana posisi dia, ya, karena tertutup semuanya. Namun dari bunyinya itu orang tahu, oh sekarang dia di sebelah utara, berarti dia lagi mengurus meja roti sajian. Kemudian cleaning, oh dia lagi menuju ke selatan, ke 7 kaki dian. Di sana dia lagi berdiri, bersih-bersih lampu-lampunya supaya tetap menyala, tidak boleh mati. Kemudian cleaning, agak ke tengah, oh dia lagi di mesbah dupa. Jadi dari bunyi ini ketahuan, dan bahkan kalau sampai dia bunyi melewati daripada tabir itu, ketahuan bahwa dia coba masuk ke bilik maha suci. Tuhan bilang, oh jangan, ya, jangan masuk, karena saya di situ. Karena kalau dia masuk sebelum waktunya, dia mati. Nah itu dia, ya. Jadi ini makna daripada cleaning ini atau lonceng tersebut, ya, supaya kita memahami maknanya. Nanti kita akan bahas juga mengenai hal ini supaya kita lebih memahami. Lalu kenapa biru gamis ini, ya? Gamis ini kenapa biru? Bilangan 15 ayat 38 sampai 41. Tapi kita baca dari ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, biru sebagai bagian dari pengingat, ya, alarm. Apa yang diingat? Yaitu perintah hukum Allah itu. Itu sebabnya ayat 41 Allah ulangi hukum pertama. Ya, kalau kita baca ayat 41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau atau kamu keluar dari tanah Mesir. Kalau kita ingat hukum pertama kan begitu. Akulah Tuhan Allahmu, ya, yang membawa kamu keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Apalagi Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain, ya, atau ilah lain. Jadi biru ini adalah untuk mengingatkan, dan karena ditaruh di bawah, di jumbai-jumbai punca daripada jubah itu,
Sehingga pada saat mereka melangkah, tentunya jubahnya itu akan terlempar ke depan, dan pada saat mereka lihat ke bawah, mereka akan lihat dan mengingat, oh iya, saya harus mengingat dan melakukan segala perintah Allah, bahwa dialah yang membawa saya keluar dari Mesir, dan dialah Tuhan, dialah Allah kami. Roh Nubuat menyatakan dalam Spirit of Prophecy volume 2, halaman 74 paragraf 1. Allah telah memerintahkan anak-anak Israel untuk menempelkan pita biru di perbatasan pakaian mereka, yang di atasnya 10 perintah dengan singkat dibordir. Pernyataan Roh Nubuat ini begitu ya, di atas pita biru itu 10 perintah dengan singkat dibordir. Pita biru ini untuk mengingatkan mereka secara terus-menerus akan tugas mereka untuk terutama mengasihi Allah dan sesamanya seperti diri mereka sendiri. Jadi biru adalah lambang hukum Allah, lambang pengingat akan hukum Allah. Ditempatkan di sekeliling jubah, sehingga kemana saja imam bergerak, bangsa Israel bergerak, siapa saja yang mempunyai punca pita biru ini, mereka akan diingatkan akan hukum Allah, dan mereka masih dalam lingkaran hukum Allah itu. Sebab jubah itu kan melingkar dia, dan ini pita ini harus melingkar di bawah, di punca-punca itu, dan di atasnya dibordirlah 10 perintah Allah ini, 10 hukum Allah ini secara ringkas, untuk ingatkan kita. Lalu ada delima dan lonceng untuk ingatkan juga, sehingga pada waktu bunyi kita ingat dan kita baca. Nah, mengenai lonceng dan delima ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita renungkan. Saya secara pribadi dulu pada waktu belajar mengenai doktrin Ka'bah ini, dan hubungannya dengan nubuatan, seringkali disebutkan bahwa ini lonceng dengan delima ini adalah untuk membantu umat-umat mendengar adakah imam itu masih hidup atau sudah mati saat dia masuk ke bilik Maha Suci pada saat hari pendamaian, meminta ampun akan dosa bangsa. Itu sebabnya bangsa juga dalam hal ini akan sujud dan hening. Selain minta ampun akan dosa mereka, menilik hati mereka jangan sampai masih ada sisa-sisa yang belum sempat diakui, mereka juga hening untuk mendengarkan adakah imam besar ini permohonan ampun dosa bangsa ini diterima oleh Allah atau tidak. Karena kalau tidak diterima, dia mati. Dan menurut beberapa penjelasan yang saya dengar, ini imam besar di bagian belakangnya ada diikatkan tali yang dibuat dari kain, sehingga bila mana dia mati, karena tidak bisa imam-imam lain boleh masuk ke Ka'bah, tali ini akan diulur panjang sampai ke keluar gedung, sehingga pada saat dia mati, kalau tidak diterima permohonan ampun dosa bangsa ini, orang di luar akan tarik, sehingga jenazahnya bisa keluar. Maaf, karena imam-imam tidak bisa masuk, imam-imam biasa. Nah, saya pernah mendengarkan penjelasan itu. Dari pelajaran ini saya coba selidiki, tapi saya belum dapati dalam Alkitab bahwa imam itu akan diikat di belakangnya, sehingga seperti ada ekor panjang sebuah tali sampai di luar, sehingga kalau dia tidak diterima dan mati, ada alat untuk seret dia keluar. Memang betul itu lonceng-lonceng adalah untuk memberitahukan di mana posisi imam. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah pada saat imam besar masuk ke dalam bilik Maha Suci, ada beberapa hal yang harus dia lakukan sebelum masuk. Yang pertama, dia harus mengorbankan korban permohonan ampun akan dosa dirinya. Dia harus kudus. Jadi dia masuk ke hadirat Allah, sudah kudus, sudah benar, karena dia sudah minta ampun dosa melalui korban bakaran itu. Kemudian dia harus buang undi terhadap 2 kambing, yang satu bagi Allah, yang satu bagi Azazel. Ya. Jadi ada proses yang harus dilakukan sebelum dia masuk, sehingga pada saat dia masuk, dia sudah layak masuk ke dalam. Ya. Karena kalau kita tidak layak, masih membawa dosa, jangankan masuk ke bilik Maha Suci, masuk ke bilik suci saja, kalau masih ada dosa, masih ada debu, sebagaimana kita sudah pelajari, imam besar itu mati. Jadi, pekabaran yang mengajarkan bahwa itu lonceng itu untuk membantu kita tahu bahwa apakah diterima atau tidak, apakah masih hidup atau tidak, ini perlu kita
pertanyakan. Ya. Sebab kalau dia sudah bisa masuk sampai ke bilik maha suci, berarti dia sudah dibenarkan. Ya, sudah dilayakkan dia masuk untuk menghadap Allah. Dan sebagaimana Yesus Kristus, kalau kita baca dalam buku Ibrani, dikatakan hanya satu kali dia mati. Itulah sebabnya imam besar sebelum dia masuk, dia harus korbankan dulu korban sebagai pengampunan dosa bagi dirinya. Tetapi Yesus imam besar kita istimewa. Ya, dia tidak perlu membawa korban untuk pengampunan akan dosanya karena dia tidak berdosa. Malah dirinya yang dia jadikan korban sebagai jalan baru untuk masuk kepada Bapa. Itu sebabnya tirai robek, ya, tidak berfungsi lagi itu. Dirinya adalah jalan baru itu, dirinya tabir itu telah mati menggantikan itu semua. Dan hanya satu kali dia mati. Jadi imam besar masuk dan kalau dia mati lagi di hadapan Bapa, berarti ada yang salah dalam ajaran. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu dipahami oleh kita, supaya jangan kita terjerumus dengan ajaran yang kesannya baik dan benar. Padahal kalau kita selidiki bukti-bukti Alkitab dengan roh nubuat, tidak sesuai. Yang sesuai saat ini yang hasil penemuan penelitian Alkitab kita adalah bahwa giring-giring itu atau lonceng tadi berbunyi untuk menandakan di mana dia berada dan juga untuk mengingatkan bahwa hukum itu ada tertulis di bawah, ya, di puncak daripada jubah mereka sehingga bisa terbaca. Kling, oh iya. Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kling, oh. Jangan membuat patung dan menyembah. Kling, oh. Jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kling, oh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi semua itu ada secara ringkas di bawah, di bordir. Ya. Dan ada lonceng untuk ingatkan dan lonceng untuk kasih tahu di mana dia berada. Inilah lonceng dan delima tersebut maksudnya. Jadi supaya kita menyesuaikan dengan apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Kita tidak buat yang lain yang belum terlihat bukti-buktinya. Kemudian disebutkan juga ada ragi. Tapi dalam hal ini kita perlu tampilkan bahasa Inggrisnya. Keluaran 28 ayat 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Dalam bahasa Inggris tidak ada disebut ragi. Ya, and thou shalt embroider the coat of the fine linen. Ya, jadi ragi dalam bahasa Inggrisnya bukan ragi tetapi embroider. Embroider ini adalah di bordir. Ya. Jadi maksudnya ragi ini lebih kepada bordir, bordiran. Jadi ini bukan ragi untuk makanan. Kemudian ada serban. Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. Juga haruslah engkau membuat patam. Ini dia. Yang plat emas tadi itu disebut patam. Saya belum ganti ya. Mana ini? Ya ini dia, patam ini ya. Jadi patam itu adalah plat emas tadi itu. Disebut patam. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai. Kalimatnya apa? Kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri tali berwarna ungu tua dan haruslah itu diletakkan pada serban. Di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. Dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Patam ini adalah atau semacam plat dari emas yang diikat di serban bagian depan dan diukir di atasnya tulisan kudus bagi Tuhan. Nah, apa maksudnya? Di dahi ini ada yang kita kenal dengan sebutan frontal lobe, ya, otak bagian depan. Dan otak bagian depan ini adalah tempat kita menganalisa, tempat kita menyeleksi, memfilter, tempat kita menyembah, ya, tempat kita membentuk. Ya, di situ terjadi terjadi proses berpikir. Ya. Di dahi kita itu harus kudus bagi Tuhan, frontal lobe kita itu harus kudus bagi Tuhan.
bagi Allah Bapa kita. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Bisa lihat, satu partikel debu saja, waktu kita pelajari tentang kolam pembasuhan, satu partikel debu saja tidak bisa masuk. Karena kalau masuk dengan partikel debu, mati imam besar. Itu secara fisik, ya. Secara fisik debu masuk, mati imam besar. Nah, bagaimana secara rohani? Pikiran kita ini harus kudus bagi Allah. Artinya tidak ada unsur dosa. Nah, sekarang bagaimana dengan pikiran kita? Inilah salah satu pentingnya kita pelajari mengenai doktrin Ka'bah ini, aplikasinya kepada kerohanian kita. Bagaimana dengan frontal lobe kita ini? Apa isinya? Partikel debu saja tidak bisa masuk. Masuk mati. Apalagi pikiran kita ini kalau masih ada yang lain-lain yang tidak sepatutnya masuk. Apa yang biasa kita pikirkan? Nah, ini perlu kita renungkan mulai hari ini supaya yang percaya bahwa Yesus segera datang, ya kita harus segera benahi. Dia masih dalam bilik maha suci. Masih ada waktu untuk kita membereskan hidup kita. Karena kita tahu pikiran kita masing-masing. Kita mohon ampun, Tuhan, saya masih suka pikir ini, suka-suka membayangkan ini, suka-suka analisa ini, dan sebagainya. Kita masing-masing yang tahu. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Bagaimana dahi kita ini? Patam kita ini, ya? Adakah itu kudus bagi Allah atau tidak? Mari kita ikuti beberapa nasihat roh nubuat berikut ini. Segala sesuatu yang dikenakan oleh imam harus sempurna dan tidak bercelah. Oleh jubah resmi yang indah inilah digambarkan tabiat atau karakter Yesus Kristus yang dilambangkan dengan segala upacara korban itu. Tidak suatu pun kecuali kesempurnaan dalam pakaian dan sikap, dalam perkataan dan roh dapat berkenan kepada Allah. Ya. Jadi harus sempurna. Kita harus sempurna, makanya ada aturan Allah tetapkan, harus begini, harus begini. Itu menyatakan bahwa karakter Yesus itu sempurna. Tidak boleh ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Ya. Oleh karena itu pakaian imam digunakan hanya untuk pelayanan Ka'bah atau di pelataran Ka'bah. Selain itu tidak bisa. Karena ini lambang daripada karakter Yesus yang sempurna. Di luar ini Allah tidak berkenan. Ya. Itu sebabnya kita sebagai umat manusia tidak mampu untuk mempunyai karakter yang sempurna. Karenanya kita membutuhkan Yesus melalui kehadiran rohnya, sebab dialah yang sempurna. Kesempurnaannya dia menggantikan ketidaksempurnaan kita, maka kita di hadapan Allah menjadi sempurna, sama seperti dia. Ya. Ini pentingnya Yesus itu. Inilah pentingnya jubah imam itu. Nah, apakah ada penggunaan di luar pelayanan Ka'bah? Jubah imam besar ini. Ya. Artinya di luar dari pengaturan yang sudah ada. Apakah pernah jubah ini dipakai dalam pelayanan yang seharusnya tidak dilakukan? Ya. Perhatikan ini dalam Imamat 10 ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Ini adalah peristiwa kematian Nadab dan Abihu. Musa menyampaikan kepada abangnya, Harun, sama saudara-saudara daripada Nadab dan Abihu, yaitu Eliezer dan Itamar, kamu tidak boleh berkabung. Jangan berduka cita, supaya jangan kamu mati. Nah, kenapa ini? Saat mengenakan pakaian imam, para imam tidak boleh berkabung. Kenapa? Apa yang dilakukan pada saat berkabung? 2 Samuel 3 ayat 31. Kemudian dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat bersama-sama dengan dia,
koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Jadi bangsa Israel kalau berduka atau berkabung itu mengoyakkan pakaian. Kemudian dalam Yesaya 25 ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Saat berduka, bangsa Israel mengoyakkan jubah mereka. Oleh karena itu, bisa kita lihat sekarang, kenapa Tuhan melarang para imam berkabung atau berduka. Sebab bila mana mereka berduka, mereka akan mengoyakkan pakaian. Pakaian imam tidak bisa dikoyakkan. Sebab itu adalah lambang daripada karakter Kristus. Tabiatnya yang sempurna, tidak bisa dikoyakkan. Ya. Roh Nubuat menuliskan dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 349. Seorang imam besar tidak boleh mengoyakkan jubahnya. Oleh hukum orang Lewi, hal ini dilarang dengan hukuman mati. Ya, bahaya. Jadi kalau seorang imam mau mengoyakkan jubahnya, hukumannya mati. Karena itu adalah karakter Yesus yang sempurna, terus dia kasih koyak, artinya tidak sempurna. Ya. Dalam keadaan apapun juga dan pada kesempatan apapun juga, imam tidak boleh mengoyakkan jubahnya. Adalah kebiasaan di kalangan orang Yahudi untuk mengoyakkan pakaian bila sahabat meninggal dunia. Tetapi kebiasaan ini tidak boleh dilakukan imam-imam. Perintah yang jelas telah diberikan oleh Kristus kepada Musa mengenai hal ini. Selanjutnya, dalam buku yang sama, halaman